Yang di 2017 masih terjadi peningkatan balikan pendek dan sangat pendek, terutama NTT dan terendah di Bali. Ini Kalimantan Timur kita punya, mana Penajam Pasir Utara, ya. Ini nilainya saat tahun 2022 masih di 22%, 92%. Targetnya di 2024 15,4%. Ini kerjaan teman-teman semua harus sampai ke sini. Dan kalau mau mengikut instruksi presiden di bawah ini 14%. Ya. Ini lihat PPU mana? 27,3%, masih tinggi. Ini data Kemenkes tahun 2021. Ya, masih tinggi betul. Dan kalau PPU sebenarnya masuk dalam di tahun lalu itu masuk dalam 100 lokus penanggulangan stunting. Ya, ini pertanyaannya apakah ini stunting? Nanti kita lihat bagaimana cara mengenalinya. Ya, ukur. Nah ini kemudian diplot ke panjang badan menurut umur. Ya, kalau -2 standar deviasi itu adalah pendek, -3 kurang dari -3 standar deviasi adalah sangat pendek. Ya, maaf ya kalau saya agak cepat. Nah ini cara pengukuran, saya kira pengukuran yang standar menggunakan ini, tidak menggunakan meteran kain. Ya, jangan pakai meteran kain. Apalagi nih, nanti jempolnya diukur berapa senti, tangannya berapa senti. Ya, jadi standarnya pakai ini. Minta ke dinas kesehatan kita punya alat yang standar. Ya. Kalau kami di pasar, kami gandeng CSR perusahaan untuk mengadakan ini. Jadi kita suruh bagi ya posyandu supaya semuanya standar pengukurannya sama. Ya, karena kalau di sini salah, datanya kacau. Ya, oke. Ini chartnya saya kira familiar. Chartnya ini perempuan dan ini yang tadi yang kasus tadi, yang ini ternyata memang kurang dari standar deviasi. Dia memang sangat pendek, ya, dan ini normal. Oke, pertanyaannya, apakah semua yang pendek itu sakit? Gitu. Kan ini yang sering jadi perdebatan. Apakah semua pendek otomatis sakit? Pernah lihat cucok baba? Pendek tidak? Sakit kan kalau kayak gitu? Tidak, karena dia ada kelainan tulang. Jadi ya, ini diagnosis bandingnya, ini perawakan pendek, ya. Jadi bisa karena potensi genetik, ya, bisa karena penyakit, bisa karena kelainan tulang, ya, gitu. Jadi yang dimaksud, jadi kesimpulannya tidak semua pendek itu dia sakit. Makanya di awal tadi saya ulang, lihat catatan terakhirnya, karena kekurangan gizi kronik. Nah ini jadinya perawakan pendek itu harus dievaluasi, ya, apakah dia proporsional, tidak proporsional, dilihat ada masalah genetik atau tidak. Nanti ditentukan di sini kalau ada masalah genetik dia tidak masuk stunting, yang masuk stunting kalau dia ada asupan nutrisi yang rendah dan ada kebutuhan ditambah dengan kebutuhan nutrisi yang tinggi, tidak berimbang nutrisinya. Nah, jadi ada kekurangan nutrisi secara kronik, jadilah dia stunting. Bagaimana kita mendeteksi? Bisa dideteksi dengan kita mendapati bayi yang gagal tumbuh di 3 bulan pertama. Ya, jadi kalau dapati di pengukuran, misalnya di posyandu, 3 bulan ini tidak naik beratnya, waspada dia akan masuk sakit. Udah DPT terus bayinya, ya, dievaluasi terus. Kalau perlu konsulkan. Ada tidak masalahnya, kenapa dia nggak sampai tidak naik berat badan, kenapa nutrisinya jadi tidak terpenuhi, dievaluasi penyakitnya, dievaluasi semua faktor resiko, lingkungan, sanitasi, akses air bersih, pengetahuan orang tua, semuanya itu dievaluasi, ya, supaya dia tidak jatuh ke dalam stunting nantinya. Ini, ya, bagaimana lihat ini dievaluasi seperti yang saya sampaikan tadi, sampai infeksinya semuanya kita cek, ya. Ini sama. Nah, ini adalah masuk ke stunting syndrome. Ya, mereka yang stunting, ya, pada saat dia kecil itu bisa terjadi
keterlambatan perkembangan. Mereka yang stunting pada saat kecil bisa terjadi ini, kemudian gangguan imun, gangguan kognitif kecerdasan ya, kemudian gangguan pada oksidasi lemaknya. Gangguan oksidasi lemak ini cikal bakal pada saat dia dewasa dia akan menjadi obesitas, gangguan toleransi glukosa, dia menjadi DM, juga menyebabkan gangguan di pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Jadi bukan hanya sekedar becek masalahnya, ya, tapi masalahnya waktu kecil dia perkembangannya terlambat, gampang sakit karena imunnya terganggu, kecerdasannya terganggu, akhirnya sulit menyesuaikan dengan teman-teman seusia dengan kecerdasannya. Pada saat dia dewasa, lah dia masuk ke obesitas gara-gara masalah stunting pada saat dia kecil. Jadi pada saat dia kecil dia kena stunting 2 tahun ke bawah, ternyata pada saat dia dewasa dia akan obesitas, dia DM, penyakit jantung koroner, hipertensi, osteoporosis. Kita kehilangan generasi produktif, ya. Makanya seluruh dunia teriak ini. Kenapa? Alih-alih kita bakal dapat bonus demografi di tahun 2030, malah kita kehilangan, ya, kehilangan itu malah kita dapat penduduk yang berpotensi sakit kalau terjadi sakit pada saat ini, ya. Oke. Ini lihat mekanismenya kenapa dia sampai. Jadi mekanismenya, patofisiologinya jelas semuanya, apa yang dia pengaruhi pada bayi-bayi yang stunting, ya, sampai nanti akan terjadi masalah-masalah metabolik. Nah, masalah kognitif, masalah kecerdasan, lihat, ya. Ini pada saat dia lahir, ya, perkembangan otak yang paling berat, yang paling pesat itu hampir mencapai 100% sampai pada usia 2 tahun. Jadi otak anak kita itu dari 0 hari, ini sudah bicara 1000 hari pertama kelahiran ya, masuk ke tema sana. Kenapa sih 1000 hari pertama kelahiran itu penting? Ini salah satunya di sini. Otak anak itu mulai berkembang dari awal konsepsi, ya, kemudian mencapai titik maksimal sampai 85% pada usia 2 tahun. Setelah itu kembangan otaknya justru sudah melandai sampai didapatkan 100% kita di usia-usia 10 sampai 12 tahun. Kenapa memang? Apa yang dibutuhkan anak ini untuk dapat perkembangan yang pesat sampai perkembangan otak sampai umur 2 tahun? Yang dibutuhkan adalah nutrisi. Ya, bayangkan pada saat kita mengharapkan otaknya berkembang pesat sebelum umur 2 tahun sampai usia 2 tahun, tapi nutrisi tidak mencukupi. Ya bayangkan apa yang akan terjadi dengan otaknya. Otaknya jadinya tidak akan berkembang sebagaimana mestinya. Ya, gitu. Nah, ini lihat semua perkembangan otak untuk sensorik, ya, yang masalah pendengaran, penglihatan, kemudian bahasa dan kecerdasan kognitif lain. Ini semuanya yang di awal-awal tahun semuanya pesatnya, ya, sampai di umur 2 tahun puncaknya. Kita kehilangan ini kalau di awal di umur 2 tahun ke bawah anak itu sudah sakit, sudah dia kekurangan kronik. Kita kehilangan momen ini, dan ini tidak bisa kita kembalikan, ya, tidak bisa terkoreksi. Kalau dia ini lihat, ini adalah sinas otak, ya, yang yang gizi baik, kemudian yang gizi buruk, gizi kurang dan gizi buruk, ya. Jadi gimana sinapsnya berkembang bagus, yang ini kok kayak dan semua saraf di otak, ya. Nih, kalau anak pendek, kalau dia remaja bisa terkejar. Anak yang pendek pada saat dia kecil, pada masa dewasa masih bisa ngejar untuk tinggi badan, ya, untuk tinggi badan. Tapi kalau sudah terkait dengan stunting, sudah kaitannya dengan otak,
yang akan digunakan ketika dia besar, dan ini tidak bisa diobati lagi. Ya, jadi ya malnutrisi yang terjadi pada 1000 hari pertama kelahiran, ya masalahnya tidak akan, masalah gangguan terutama di otak itu tidak akan kita bisa perbaiki lagi. Ya, masalahnya akan menjadi permanen. Ya, nah ini penelitian juga, ya. Ini untuk IQ-nya, ya, IQ-nya yang pada bayi-bayi yang sebelumnya dia malnutrisi, ya, pada usia 40 tahun. Nah, ini juga yang lain, ya, masalah lain yang bisa timbul, ini saling dihubungkan dengan gangguan psikologi, fungsi psikologi. Ya, dia bisa menunjukkan pada saat dia dewasa, pada saat dia remaja, dia lebih cenderung cemas, gejala depresi dan rendah diri. Jadi menyeluruh sekali masalahnya. Ini juga, ya, berisiko terhadap perkembangan penyakit kronik, ya, gangguan oksidasi lemak, ya, yang bisa memicu terjadi obesitas dan penurunan kadar glukosa pada saat dia dewasa. Ini sama, ya, mereka yang stunting ternyata pada saat usia 7 sampai 8 tahun sudah bisa menderita hipertensi karena gangguan vaskuler. Masalah vaskuler sudah terjadi pada saat dia kecil, sudah bermasalah vaskulernya masih umur 2 tahun. Jadi pada saat usia segini sudah hipertensi. Nah, ini juga yang menyebabkan kasus hipertensi di anak itu banyak. Oke. Ini sehingga, ya, kalau hitung-hitungan orang luar akhirnya menghitung-hitung tentang cost, ya, tentang ekonomi. Jadi arahnya ke sana, ya kan? Seperti ini, seperti di Ethiopia nanti, ya, hilang dia. Nah, ini intelijensinya turun, ya. Jadi resiko peningkatan kematian, kognitif rendah, motorik yang lambat, dan fungsi tubuh yang tidak seimbang, ya. Sehingga 1000 hari pertama kelahiran itu menjadi sangat penting, ya. Oke. Ini bagaimana mencegahnya? Penyebab utama, ini penelitian, ya. Salah satu penyebab utama terjadinya stunting di Indonesia adalah MPASI yang tidak adekuat. Nah, kan ada peran bidan di sini, kita munculkan, ya, karena pasti yang mau MPASI biasanya nanya bidan dulu, gimana nih, ya, saya mau 9 bulan mau boleh makan. Nah, ini, ya, MPASI di balita Indonesia ada 36,2% yang mengandung protein hewani. Ya, ini bukan saya ngomong, ya, ini Riskesdas tahun 2010. Ya, jadi nanti kita lihat makanan apa sih yang paling ideal untuk mencegah ini. Jadi ini dulu, perhatikan MPASI-nya. Ya, ini sama konsumsi protein hewani pada bayi di bawah 3 tahun di negara di ASEAN, Indonesia itu urutan terendah kedua setelah Kamboja. Ya, ini protein, konsumsi protein hewaninya. Jadi tadi MPASI, kurang protein, kemudian secara keseluruhan anak-anak kita juga memang konsumsi protein hewaninya juga masih rendah. Ini semua penelitian, jadi ini ilmiah, ya. Dia apalagi masalah lain, ini kebayang tadi dia memicu pengeluaran hormon pertumbuhan IGF-1, dia mempengaruhi pertumbuhan otak dan pertumbuhan IGF, ya. Sehingga yang paling penting adalah protein hewani. Protein hewani yang mana yang dimaksud? Karena tidak semua protein hewani itu bisa mencegah atau mengantisipasi terjadinya stunting. Nah, protein hewani yang dimaksud adalah, ya, jadi protein hewani dan susu itu meningkatkan hormon IGF-1 dan tinggi badan secara bermakna, tapi tidak protein nabati dan daging. Jadi protein yang bersumber nabati dan daging justru penelitian ini, ya, yang ngomong justru dia tidak bermanfaat untuk meningkatkan hormon IGF-1. IGF-1 ini manfaatnya untuk menambah tinggi badan dan kecerdasan kognitif, ya. Jadi apa yang ulangi apa? Yang bermanfaat itu adalah telur, susu, kemudian
ayam, ikan, ya, daging tidak. Kenapa sih daging tidak? Mungkin saya ada tulisnya kenapa daging tidak. Daging tidak masuk ya. Ini kita bicara konteksnya sating ya. Nanti menjual daging protes ke saya, ya, gara-gara ada bidan bikin spanduk jangan konsumsi daging, tidak bermanfaat, ya. Jadi ini konteksnya sating. Nah, jadi tidak semua protein itu dapat digunakan cegah stunting. Jadi protein hewani yang signifikan, dia memang signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kenapa? Karena protein hewani ini mengandung asam amino yang lengkap, sedangkan untuk protein nabati itu mengandung antinutrien, ya. Jadi justru menghambat penyerapan nutrisi, ya, terutama zat besi dan zinc, ya, itu ya. Oke, jadi itu yang tadi sudah saya berharap saya bisa jelaskan apa itu sakti, bagaimana mendeteksinya, ya, walaupun pendek waktu ya. Kemudian kenapa harus sakti kita atasi, bagaimana mengatasinya secara teknis, ya, teknis mudah apa yang harus dianjurkan. Kemudian, nah ini aksi pencegahan. Kalau kami di sana mengusulkan ini, bagaimana terbentuk poros posyandu puskesmas rumah sakit, ya, dokternya semuanya harus dilatih. Ini edukasi ASI dan MPASI-nya secara benar, pengukuran yang benar, yang ini dideteksi semua yang gagal tumbuh dan yang sudah stunting, rujuk ke puskesmas, dicari penyebabnya dan dilakukan asuhan nutrisi, ya. Kemudian dirujuk ke rumah sakit kalau didapatkan masalah yang tidak bisa teratasi pada tingkat bawah, ya. Ini pelatihan terbaru semua harus dilakukan, ya, semua. Mulai kader posyandu, petugas gizi, bidan desa, dokter puskesmas, dokter gizi anak dan dokter anak, ya. Kemudian di screening, ya, semuanya ini kita lakukan, ya, secara terpadu untuk mengatasi stunting. Nah, ini alurnya, ini tadi sudah, ya, kita jelaskan. Saya kira kurang lebih seperti itu. Saya kira tidak usah panjang-panjang betul, ya. Nah, itu yang paling tidak secara garis besar. Kenapa sih kita harus bicara stunting, harus terlibat aktif dan kita harus berperan serta untuk mengatasi. Nah, berlanjut ke pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih, beri aplaus dulu untuk Dokter Hadi. Luar biasa ya materinya ya, banyak sekali hal-hal yang kita ketahui saat ini. Tentunya sesuai dengan judul kita, midwifery update. Jadi ilmu-ilmu yang terbaru, yang terupdate, maka itulah yang akan dibahas di sini. Terima kasih dokter, banyak sekali catatan saya ini ya. Tetapi saya mau menyoroti dulu tentang stunting. Jadi di kabupaten kita ini sangat tinggi. Tetapi saya tadi sudah berpikir nih, ternyata ada ditulis di situ aksi ya dok ya. Salah satu di aksi situ ada pengukuran yang benar. Nah, saya ini sepertinya saya masih ragu ini dok dengan pengukuran yang benar. Makanya stunting kita sangat tinggi. Mungkin nanti di kesempatan yang lain saya akan ngobrol dengan Ibu Bupati supaya diadakan sesuai dengan standar ya untuk pengukuran tinggi badannya gitu, dan teman-teman tentunya dilatih khusus mengenai stunting supaya data yang kita catat, yang kita laporkan itu benar-benar akurat. Seperti itu ya, mungkin teman-teman yang di puskesmas nih yang menjadi